Salam sejahtera buat kita semua, para siswa dan juga guru-guru dari Sekolah Krista Mitra Semarang. Saya Agus Gunawan, saya akan memimpin kita di dalam ibadah bersama pada hari ini. Mari sebelumnya kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu ketika kami nanti memulai membaca dari sebagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti, memahami apa yang kami baca, dan melalui firman ini kami diteguhkan kembali sebagai anak-anak Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan dengan berlandaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu di dalam keterbatasan, dan biar apa yang dipersiapkan ini semuanya berasal dari Tuhan yang boleh menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan dalam terang firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selesai saya akan membacakan bagian dari Daniel 1 ayat 8 sampai 21. Saya akan bacakannya untuk kita. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, yang berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam hidup kita. Saudara, tema kita hari ini adalah bagaimana kita tetap setia di tengah godaan. Bagaimana kita tetap setia di tengah godaan. Nah, teman-teman, dalam hidup yang kita jalani tentu ada banyak pilihan yang selalu hadir di hadapan kita. Dan ketika pilihan itu hadir, tentu saudara kita bebas memilih mana yang akan kita pilih. Dan tentunya ketika kita memilih, kita diharapkan memilih dengan bijaksana. Sebab setiap pilihan yang kita pilih tentu ada konsekuensinya. Memilih belajar, maka hasilnya kita mampu menjawab soal-soalangan. Memilih untuk malas, maka hasilnya pun kita tidak mampu menjalani tes dengan baik. Memilih untuk mengerjakan sekarang pekerjaan kita, maka hasilnya kita akan punya waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan banyak hal. Tetapi kalau kita memilih untuk menunda, maka akan ada banyak pekerjaan juga yang menumpuk di ujung sana. Maka ketika kita diperhadapkan dengan banyak pilihan, kita harus tahu bahwa setiap pilihan itu mempunyai konsekuensi. Ya, maka itu saudara, dalam istilahnya bahasa Yunani, waktu itu dituliskan dalam dua bahasa, dalam bahasa Yunani, dalam dua makna. Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos.
Kronos itu waktu berjalan. Setiap hari kita menjalani waktu kronos. Pagi, siang, malam, tidur, besok bangun lagi. Rutin, pagi, siang, malam, terus waktu itu berjalan. Dan waktu itu dibagi dalam 3 bagian waktu. Yang pertama, waktu di masa lalu, waktu sekarang. Dan yang menarik adalah ketika saya ngomong sekarang, kata sekarang itu sudah menjadi masa lalu. Menjadi pas gitu ya. Jadi dibagi antara masa lalu, masa sekarang, dan kita menuju ke masa depan. Nah, dalam waktu kronos, waktu berjalan itu, kita tidak pernah tahu kapan berhentinya waktu. Karena nggak ada yang tahu. Berhentinya hanya 2. Kalau kita selesai, meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Atau yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus datang. Artinya kita berhenti dari dimensi waktu. Kita berada di keabadian. Nah, maka itu di dalam kata waktu kronos itu ada waktu yang namanya kairos. Kairos itu kesempatan. Jadi selama itu disebut masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, selalu muncul kairos. Kairos itu kesempatan. Nah, kesempatan yang muncul, dan kalau kita tidak ambil, maka itu akan menjadi kesempatan yang terlewat. Karena sudah lewat di masa lalu. Nggak bisa diulang, nggak bisa kembali. Kalaupun mau diingat, itu menjadi pengalaman yang baik, yang berharga. Tetapi juga bisa jadi pengalaman buruk karena kita tidak mengambil kesempatan itu dengan baik. Maka masa lalu itu selalu membuat kita bisa belajar dari pengalaman itu atau enggak sama sekali. Nah, maka itu hidup kita itu sekarang berada di masa sekarang. Dan masa sekarang itu adalah satu pilihan yang menentukan ke masa depan. Dan apa yang terjadi sekarang itu juga kondisi yang diakibatkan oleh pilihan di masa lalu. Nah, oleh sebab itu kita harus menentukan pilihan kita yang akan kita bawa ke masa depan. Ya, sebab ketika kita memilih sesuatu yang tidak baik atau tidak tepat, maka di masa mendatang tentu kita akan menyesal. Sekali lagi, memang kita bisa memperbaiki apa yang terjadi di masa sekarang. Tetapi alangkah lebih baik dan lebih bijaksana jika kita dari awal memilih atau merespon situasi itu dengan baik. Nah, maka itu ketika tadi saya katakan dalam hidup itu banyak pilihan, diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana kita harus memilih atau merespon pilihan dengan baik dan benar, ini adalah hal yang perlu dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, di dalam kehidupan tentu ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hal yang seringkali menarik kita untuk keluar dari jalur Tuhan. Nah, tapi ketika kita memahami kalau kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah penebusan dari Tuhan, maka di tengah godaan itulah tema kita hari ini mau mengatakan memilih merespon pilihan yang baik dan benar itu adalah hal yang perlu dilakukan. Tetap setia untuk berada di jalur Tuhan sesuai dengan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Charles Swindoll pernah mengatakan bahwa hidup itu 10% apa yang terjadi pada kamu. Dan 90% adalah bagaimana kamu merespon itu. Jadi nggak bisa dibalik. Ya. Hidup itu bukan 10% bagaimana kamu terpengaruh dengan apa yang terjadi pada kamu. Artinya ketika semua lingkungan begitu menantang kamu untuk tidak mau terlarut di situ, tetapi kamu masih punya iman, masih punya ketetapan yang bisa menolong kamu untuk saya nggak sama dengan mereka. Ya, ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka memilih untuk menjadi orang kebanyakan, maka kamu punya pilihan untuk saya berbeda. Sebab saya ini adalah anak-anak Tuhan. Saya ini adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah penebusan, dan penebusan itu harganya mahal. Sehingga saya tidak mau menggadaikan apapun yang sudah saya terima dari Tuhan yang harganya mahal itu, yang diberikan dengan darah yang mahal itu, untuk saya terlibat atau tergoda atau jatuh di dalam dosa. Nah, maka itu rekan-rekan yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari Daniel. Ya, ada 3 hal yang menarik menurut saya yang kita bisa pelajari dari tokoh yang kita baca yang bernama Daniel. Daniel bersama temannya yang kita lebih kenal dengan nama Mesak, Sadrak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang termasuk orang-orang muda yang punya kecerdasan, yang pada waktu itu juga sama-sama mengalami pembuangan. Tetapi dalam masa pembuangan itu beberapa orang yang memiliki keterampilan atau karunia atau kecerdasan itu diperbantukan untuk bisa mengelola pemerintahan oleh Raja Kores pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah Daniel, ya. Daniel ini kalau kita baca,
di ayat pertama kita melihat bagaimana seorang Daniel ini seseorang yang punya iman dan juga spiritualitas hidup yang dekat dengan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa setiap hari Daniel itu naik ke atas sotoh gitu ya, atau tempat kayak atap rumah, lalu kemudian menghadap ke Yerusalem dan dia selalu berdoa setiap hari ke sana gitu ya. Nah, maka itu ada yang menarik di situ, ada satu kisah bahwa satu kali, karena setiap orang yang tinggal di sana kan mesti diberikan makanan yang baik, yang mewah dan sebagainya. Tetapi Daniel ini orang yang tidak mau dia menjadi nyaman dengan kondisinya. Dia ingin melatih spiritualitasnya. Maka itu dia memilih misalnya hanya makan sayur, berdoa ya, supaya dia tidak tergoda dengan banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka itu kalau kita membaca bagian ini, apa yang kita belajar dari Daniel tentang tetap setia di tengah banyak godaan? Yang pertama, ini yang menarik ya. Saya akan bacakan ayat ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, jadi untuk bisa tetap setia, kita tahu kita ini manusia yang rapuh, nggak gampang untuk setia. Tetapi kata berketetapan adalah, itu artinya sama dengan saya memutuskan, saya menginginkannya, dan saya mau fokus ke situ, berketetapan. Ya, untuk apa? Yang pertama, Daniel mengatakan saya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan banyak hal, dengan apapun juga, termasuk dalam kasus ini adalah dengan soal-soal makanan, santapan, ya, santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dia nggak mau, ya, dia tetap mau menjaga spiritualitasnya. Apa hasilnya, saudara, dengan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya? Maka di situ ada hal yang menarik gitu ya. Di sana dikatakan bahwa maka Allah mengaruniakan. Wah, ya ini menarik ya. Ada kata maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dan dari pemimpin pegawai istana. Ya, jadi kalau orang yang berketetapan untuk berada di dalam jalurnya Tuhan, maka Allah sendiri akan mengaruniakan kepadanya banyak hal. Pertolongan, situasi-situasi yang dimana sebenarnya situasi itu situasi yang tidak menyenangkan, tetapi tetap Allah akan memberikan kekuatan di tengah situasi yang sedang menghimpit dia. Ya, jadi yang pertama, teman-teman, nggak ada cara lain. Ya, teman-teman, kita semua mesti memutuskan berketetapan untuk setia pada firman Tuhan, untuk tidak menajiskan diri kita dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Ya, sebab kepuasan, kesenangan yang ditawarkan dunia itu kan sifatnya sementara. Tetapi fokusnya kepada di masa mendatang, bahwa saya mau tetap layak di hadapan Tuhan. Maka itu yang pertama, mari putuskan hari ini kalau saudara ingin ikut Tuhan, maka saya harus berketetapan. Berketetapan untuk apa? Setia pada firman Tuhan, tidak menajiskan diri saya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka di situ nanti Allah akan mengaruniakan kepada kita kasih sayang dalam berbagai cara. Dalam konteks Daniel, dia mendapat kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Ya, itu yang pertama, berketetapan. Dan yang kedua, saudara, Daniel yakin keputusannya itu mendatangkan kebaikan. Maka itu ketika pegawai raja mengatakan, saya takut nih, kalau saya nanti dipersalahkan, kamu jadi nggak sehat, kamu jadi tidak terlihat gemuk dan sebagainya gitu ya, karena kamu tidak mau menerima makanan yang disajikan ini. Maka Daniel yakin dengan keputusannya, bahwa hidup bukan soal makanan. Hidup adalah bagaimana saya berada dalam pemeliharaan Tuhan, itu yang penting. Maka ketika Daniel berketetapan, dia yakin. Sebab orang yang berketetapan pasti yakin apa yang dilakukannya selalu mendatangkan kebaikan yang berasal dari Tuhan. Maka itu Daniel mengatakan, kalau gitu adakan percobaan. Yakin dia, ya. Kasih kepada orang-orang yang biasa makan makanan raja, sekarang kasih kepada saya hanya makan makanan yang sesuai dengan apa yang saya makan, seperti sayuran dan sebagainya. Uji coba 10 hari, dan kita lihat siapa yang paling sehat menurut Daniel. Nah, Daniel yakin, maka keyakinannya itu menolong dia untuk apa? Untuk bisa melihat Allah bekerja di dalam setiap keputusan, ketetapan, dan keyakinan yang dia lakukan. Maka kita bisa melihat misalnya di dalam ayat 17 gitu ya, kepada keempat orang muda itu, termasuk Daniel juga, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi orang-orang yang yakin tentang keputusannya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka Allah juga berkenan di situ.
memberikan banyak hal kelengkapan kepada dia untuk bisa menolong dia menjalani kehidupan. Ya, tidak larut dalam situasi dunia yang menggodanya, tetapi dia tetap setia, fokus. Ya, biarin nggak sama dengan orang lain di luar sana, tetapi saya layak di hadapan Tuhan, dan Allah memperlihatkan penyertaannya kepada orang yang yakin kepada keputusannya. Dan yang ketiga, teman-teman, setelah kita menetapkan diri untuk menjalani kehidupan bersama Tuhan, lalu yakin bahwa Allah akan melihara kita, maka di situ tadi dikatakan ada berkat Tuhan. Dan ketika berkat Tuhan dikaruniakan kepada kita, ini mesti dilakukan juga dengan baik. Makanya ketiga, kita melihat Daniel menggunakan semua karunia Allah itu dengan baik dan bertanggung jawab. Ya, di situ dikatakan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Nah, ini kan menarik ya. Dalam segala hal yang memerlukan, baik itu namanya kebijaksanaan, pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya mereka 10 kali bahkan lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Berkat karunia Tuhan itu hadir buat Daniel dan ketiga temannya. Tetapi bukan berarti mereka lalu kemudian secara sulap mampu punya itu semua. Enggak. Artinya ketika dia punya ketetapan, dia yakin penyertaan Tuhan hadir, dia juga menjadi orang yang selalu rajin berdoa setiap saat, memohon pertolongan Tuhan. Tentu setelah itu dia bekerja dengan baik, belajar terus, sehingga kata 10 kali lebih cerdas itu bukan didapat hanya sekedar karunia Tuhan. Tentu karunia itu dihadirkan, tetapi upaya manusia pun yang bersama dengan Tuhan itu membuat dia semakin bertambah. Ya, sehingga kita lihat ya, orang yang berketetapan, setia, orang yang yakin pertolongan Tuhan akan selalu menuntun dia ketika memilih tidak mengikuti apa yang ditawarkan dunia, maka karunia itu hal-hal itu hadir. Dan ketika karunia itu hadir, kita juga menjadi orang yang menggunakan semua karunia Allah itu dengan baik dan bertanggung jawab. Itu 3 hal yang saudara-saudara kita bisa pelajari dari kisah seorang Daniel. Maka itu hari ini tentu dalam kehidupan ada banyak tantangan, apalagi di masa muda kita saat ini. Ajakan-ajakan teman untuk melakukan hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Pilihannya ya tadi, ya, apakah kita mau berketetapan untuk setia kepada Tuhan? Apakah kita mau yakin bahwa meskipun kita menolak ajakan-ajakan buruk teman kita, kita kehilangan teman, tetapi kita tidak kehilangan penyertaan Tuhan di situ? Lalu kemudian setelah penyertaan Tuhan itu hadir, apakah kita juga mau menggunakan karunia yang ada pada kita itu dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab? Ya, firman Tuhan banyak mengatakan bagi orang-orang yang mau mengambil keputusan itu, misalnya dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ya. Lalu kemudian di Wahyu 3 ayat 8 sampai 9, ini ayat favorit saya, dikatakan, aku tahu segala pekerjaan, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi kalau Tuhan udah buka, gak ada pintu yang bisa ditutup oleh apapun. Di situ oleh teman-teman kalian yang ingin menutupnya, gak bisa. Dan Tuhan juga tahu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ya, untuk bisa menghadapi itu kita nggak mampu, kadang-kadang kita rapuh. Tetapi yang penting buat Tuhan, engkau menuruti firman-Ku, maka aku akan buka pintu itu. Dan engkau tidak menyangkal namaku, itu poin penting. Ya, dan Roma 12 ayat 2 juga mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka itu teman-teman, hari ini firman Tuhan mau ngingetin kita, apapun situasi yang kita hadapi, ada banyak pilihan. Mari dengan hikmat Tuhan kita memilih, merespon yang benar. Mari ketika itu tidak baik, kita tolak. Bahkan kalau perlu kita ajak orang-orang yang mengajak yang tidak baik itu untuk berjalan. Dan saudara bisa menceritakan bagaimana berjalan di jalan Tuhan itu adalah jalan yang benar. Jalan yang saudara yakini, yang kalaupun mereka mau pertentangan, mari kita bandingkan mana jalan yang terbaik sehingga mereka boleh belajar. Bahwa jalan yang terbaik adalah jalan di mana saya tetap setia, meskipun di tengah godaan, di tengah tantangan, di tengah hal-hal yang sebenarnya bisa saja membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Tetapi kita berketetapan sekali lagi, yakin, percaya, dan kita mau menggunakan ini supaya kita menjadi pribadi yang berbeda, yang tidak sama dengan dunia ini. Tuhan memberkati perjuangan kita yang masih panjang dalam perjalanan ini, yang kita nggak tahu kapan berhentinya. Tetapi ingat, setiap saya mengatakan sekarang, mari kita lakukan sekarang, jangan nanti. Sebab kata sekarang itu langsung menjadi masa lalu, dan masa lalu itu ada kairos, ada kesempatan yang kita ambil atau tidak, itu terserah kita. Ya, maka itu kiranya kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita.
Kami bersyukur Tuhan untuk kisah Daniel yang boleh menolong kami, mengingatkan kami bahwa sebagai pengikut Kristus, mari Tuhan ajarkan kami untuk berketetapan, memilih mana yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah juga kami dalam memilih itu, berketetapan itu, kami yakin bahwa ketika kami memilih yang berbeda dengan dunia ini, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang akan menyerang kami, tetapi biarlah kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong kami dengan hikmat, dengan kebijaksanaan, dengan banyak cara supaya kami teguh di dalam perjalanan kami dalam memilih menjalani hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ajarkan kami ketika karunia itu dihadirkan kepada kami untuk kami boleh mengubah dunia ini menjadi garam dan terang, kami juga dimampukan untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami, secara khusus bagi program vaksin nasional yang sedang berlangsung. Kiranya program ini boleh berlangsung dengan baik supaya target masyarakat 70% sampai 80% tervaksin, sehingga terbangunlah imunitas tubuh bagi para penduduk di Indonesia. Ini boleh menjadi jalan keluar bagi situasi pandemi kami. Berkati juga dampak-dampak yang terjadi, dampak ekonomi terutama Tuhan. Berkati orang tua, siswa Krista Mitra yang juga mereka mengalami mungkin terdampak dari situasi ini, Tuhan yang boleh menolong. Berkati juga sekolah Krista Mitra yang juga terdampak, yang harus melakukan pembelajaran secara daring, tapi biarlah Tuhan, kemajuan teknologi ini juga menyadarkan kami bahwa sekarang dalam proses belajar ada cara yang lebih luas bisa kami kembangkan selain daripada pertemuan secara onsite. Tuhan tolong beri hikmat kepada setiap guru untuk dapat merancang pembelajaran yang baik, dan juga kepada anak-anak berikan ketekunan, kerelaan untuk mereka memberikan waktu mereka dalam rangka mereka menata diri mereka untuk masa depan. Tolong ya Tuhan, sebab kondisi ini memang tidak mudah, seringkali mendorong kami untuk meninggalkan belajar kami karena memang situasinya seperti ini, tetapi kami belajar berketetapan, yakin bahwa situasi ini tidak mengubah kami untuk kami boleh belajar berproses bersama dengan Tuhan. Berkati juga para pengurus gereja juga yang terus mensupport Krista Mitra, dan juga segala pergumulan yang sedang dihadapi, kiranya Tuhan juga boleh menolong, menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.